Saat ini sedang viral-viralnya pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia tentang suara azan. Umat Islam hampir di seluruh pelosok negeri ini melakukan protes dan merasa tidak senang terhadap ucapan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama yang bernama Bapak Yakub. Ucapan itu apakah dia terpeleset atau apakah dia khilaf atau tidak disengaja, tetapi yang jelas kata-katanya itu telah menimbulkan rasa pedih yang sangat mendalam bagi umat Islam di Indonesia ini, sehingga timbullah berbagai reaksi dari umat Islam, khususnya majelis ulama, ustadz-ustadz dan buya-buya, sehingga di Sumatera Barat hampir seluruh kabupaten kota menyatakan sangat menolak dan menyatakan sangat keberatan dan meminta kepada Menteri Agama Bapak Yakub untuk meralat dan meminta maaf kepada umat Islam atas ucapannya itu. Ucapannya itu Bapak-bapak sidang Jumat, secara tidak langsung dia memang tidak menyebutkan, menyamakan azan itu dengan suara anjing. Tetapi dia menganalogikan. Dia bilang, bagaimana kalau di satu kampung berkumandang suara melalui toa masjid 5 kali sehari semalam. Bayangkan betapa bisingnya, betapa riuhnya, dan betapa mengganggunya suara itu. Suara yang serentak, di mana di kampung, di negari, di lurah itu banyak masjid, banyak musala, sekali menggema 5 kali sehari semalam. Bayangkan betapa bisingnya. Kemudian dilanjutkannya, dan coba bayangkan pula, andai di kampung ini masing-masing keluarga memelihara anjing, dan anjing itu serentak menggonggong 5 kali sehari semalam, maka bagaimana bisingnya dan apa kira-kira yang terjadi? Bapak-bapak sedang Jumat, walaupun di sana disebutkan suara toa, tetapi kita sudah bisa menebak yang bersuara serentak ketika hari ini waktu sholat Jumat 12.32 yang serentak berkumandang 5 kali sehari semalam itu hanya suara azan. Tak ada yang keluar dari masjid atau musalla selain dari suara azan. Walaupun disalurkan dia menyebutkan toa, tapi yang serentak itu suara azan. Kemudian saya kira dia terpeleset Bapak Menteri Agama ini karena mengambil analoginya suara anjing. Dia orang Islam, dia Menteri Agama dari Islam, malah Ketua Panser NU lagi, dari salah satu organisasi Islam yang terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Tetapi kenapa kok suara anjing yang menjadi analoginya? Andai dia samakan dengan suara burung pun tidak akan serius hari ini. Bayangkan apabila seluruh masyarakat memelihara burung elang di suatu kampung ini, dan burung elang ini serentak berteriak, memekik 5 kali sehari semalam, betapa riuh. Bayangkan Bapak Ibu, suara burung elang itu mendengking dia dari 30 km di atas langit masih terdengar ke bumi, keras. Bayangkan kalau dia menganalogikan dengan suara elang ke, suara burung ke, suara pipit ke, maka umat Islam tidak akan tersinggung. Tetapi yang dia analogikan adalah seperti
suara anjing. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, kita tidak akan mengupas lebih lanjut tentang itu. Tetapi yang ingin kita kupas hari ini, yang ingin kita bahas hari ini, apa sih sebenarnya azan itu? Sehingga azan itu begitu sakral bagi umat Islam. Sehingga azan itu begitu menjadi kalimat yang sangat penting dan diagungkan oleh umat Islam. Bapak-bapak sidang Jumat, dalam sejarahnya, ketika Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, maka Nabi Muhammad mengumpulkan sahabat-sahabat. Bagaimana caranya mengumpulkan umat waktu itu? Karena waktu itu suara toa tidak ada, mikrofon tidak ada. Maka ada yang mengusulkan bagaimana dengan lonceng saja. Membunyikan lonceng, membunyikan gong, membunyikan kentongan, dan bermacam-macam usulan ketika itu untuk mengumpulkan umat, supaya umat bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Malam harinya Nabi Muhammad bermimpi. Yang dimimpikan oleh Nabi Muhammad adalah azan yang dipanggil, yang dilaksanakan oleh Bilal hari ini. Azan yang dikumandangkan oleh muadzin hari ini. Itulah mimpi Nabi Muhammad. Dan kita ingat, ucapan Nabi Muhammad bukan sama dengan ucapan kita. Ucapan Nabi Muhammad itu, kata-kata Nabi Muhammad itu adalah kata-katanya Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, apa yang disebutkan dari Nabi Muhammad itu sesungguhnya dari Allah. Nabi Muhammad tidak berkata sembarangan kata. Nabi Muhammad tidak berceloteh sembarangan celoteh. Sehingga ucapan Nabi Muhammad, kata-kata Nabi Muhammad, tingkah laku Nabi Muhammad hari ini dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam. Kutinggalkan 2 perkara selagi kita berpegang teguh kepada 2 perkara itu, yaitu Al-Quran dan hadis, maka kita tidak akan pernah tersesat. Hadis itulah yang menjadi ucapan, perkataan, perbuatan Nabi Muhammad. Bapak-bapak sedang Jumat, ketika itu tidak azan toa, maka apa yang dilakukan? Maka dibuatlah suatu tempat tinggi. Kalau sekarang kita ibaratkan seperti menara, maka disuruhlah, dipilihlah seseorang yang bagus suaranya waktu itu. Maka terpilihlah Bilal yang bernama Bilal. Maka ketika masuk suara azan, Bilal naik ke tower, kita sebut tower sekarang, naik ke tempat ketinggian yang dibuat, dan dia mengkumandangkan suara azan seperti yang dikumandangkan muadzin hari ini. Maka ketika Bilal sudah mengumandangkan suara azan, pertanda sholat zuhur masuk, sholat Jumat masuk, sholat maghrib masuk, maka orang-orang umat Islam berbondong-bondonglah datang ke masjid. Itu sejarahnya. Berarti itu bukan perkataan Nabi Muhammad, tetapi itu adalah dari Allah. Allah yang membuat Nabi Muhammad bermimpi kata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu adalah dari Allah. Ketika itu dari Allah, maka itu tidak bisa dimain-mainkan. Itu yang pertama, Bapak-bapak sidang Jumat. Tahukah kita ketika Nabi Muhammad meninggal, alangkah sedihnya Bilal yang selalu memandangkan suara azan, sedih, menangis dia karena berpisah dengan Nabi Muhammad, sehingga Bilal meninggalkan kota Madinah. Bertahun-tahun dia meninggalkan kota Madinah, tak mau ikut dengan Umar bin Khattab yang menjadi pewaris Nabi Muhammad, kelanjutan Nabi Muhammad. Tetapi pada suatu malam Bilal bermimpi, ya Bilal, wa ma hazaujaka, wahai Bilal, wa ma hazaujaka, kenapa kamu tidak mengunjungi saya? Kenapa kamu tidak datang-datangi saya? Terbangun Bilal, tersentak dia, terkejut dia. Benar, saya sudah lama tidak mengunjungi Nabi Muhammad.
Maka besoknya Bilal berangkat ke kota Raudah. Sesampai di Raudah, dia menangis tersungkur dia sambil berdoa untuk Nabi Muhammad, merata-ratapi. Kemudian cucu Nabi Muhammad yang bernama Hasan dan Husain, setelah bertahun-tahun tak ketemu Bilal, dia lihat wajah Bilal sudah kerumpus, pipinya yang gagah, yang mengkilat sudah mulai keropos, kulitnya sudah mulai kering, wajahnya sudah mulai ketuaan. Maka apa kata Bilal? Menangis terus dia. Tapi Hasan dan Husain bilang, wahai paman, sudahkah engkau mengumandangkan suara azan? Sudah bertahun-tahun kami tak mendengar engkau mengumandangkan suara azan. Perkenankanlah wahai paman. Maka itu pun diperkuat oleh Umar bin Khattab ketika itu. Maka dengan sambil bersedih, Bilal naiklah ke suatu tempat yang di mana dia biasanya mengumandangkan suara azan. Ketika waktu sholat masuk, maka Bilal mengumandangkan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi ketika itu? Hiruk pikuknya kota Madinah menjadi diam. Kota Madinah menjadi sepi. Mencari sumber-sumber suara, mencari sumber-sumber azan. Dia seperti bersahabat akrab dengan suara itu. Dicari terus sampailah ke satu tempat Bilal memandangkan suara azan. Pecahlah tangis seluruh penduduk kota Madinah mendengar suara azan Bilal yang sudah bertahun-tahun tak dikumandangkannya. Dan ketika Bilal sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tak mampu melanjutkan suaranya karena dia sudah menangis. Dia sudah meraung karena rindu Nabi Muhammad, karena dia sayang Nabi Muhammad, kangen dengan Nabi Muhammad. Tak sanggup dia melanjutkan suara azannya. Dia tersungkur sampai Husain dan Hasan, sampai Umar bin Khattab dan seluruh yang hadir ketika itu meneteskan air mata. Tak mampu melanjutkan suara azan Bilal. Dan itulah suara azan yang terakhir yang disuarakan oleh Bilal. Dan kemudian dia meninggal. Begitu sakralnya azan ini, sehingga semua orang kota Madinah menjadi menangis hening. Seluruh kota Madinah seperti kota mati mendengarkan suara azan yang dikumandangkan oleh Bilal. Kenapa? Itu adalah kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat tauhid yang dipanjatkan, yang diazankan, yang dikumandangkan oleh Bilal. Tak sama dengan kalimat-kalimat lainnya. Makanya wajar kalau umat Islam hari ini tersentuh hatinya, tersakiti hatinya, tersakiti jiwanya, karena ada analogi yang menyamakan suara azan seperti suara gonggongan anjing. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah,